Buat teman-teman petani vanili, percuma kalau Anda menanam vanili tapi Anda tidak tahu teknik panennya. Mungkin Anda tahu, vanili adalah komoditi termahal kedua di dunia setelah bunga saffron. Tapi niscaya Anda tidak akan bisa mendapatkan keberhasilan, kesuksesan dalam budidaya vanili jika Anda tidak tahu kapan waktu umur yang tepat untuk panen vanili. Halo sahabat tani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda? Semoga selalu sehat dan diberikan kelancaran dalam berupaya membudidayakan berbagai jenis tanaman. Kembali lagi bersama saya Kang Mu di channelnya Republik Agrikultur, di mana di channel ini membahas seputar tips, tutorial, dan juga sharing pengalaman seputar budidaya tanaman. Rekan-rekan sahabat tani semuanya, pada kesempatan ini saya akan menyuguhkan sebuah video kepada Anda semua, yaitu terkait dengan budidaya vanili. Dalam hal ini akan kita kerucutkan ke dalam bagaimana penanganan panen. Kita akan belajar terkait dengan kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan panen, umur berapa vanili layak untuk kita panen, dan ciri-ciri vanili yang sudah siap panen itu seperti apa. Saya akan jelaskan secara detail kepada rekan-rekan sahabat tani semuanya. Ikuti terus, jangan lupa untuk tekan like, komen, dan subscribe nanti di akhir video. Budidaya vanili di masa kini menjadi sebuah primadona di kalangan petani-petani milenial, baik itu petani yang ada di pedesaan, yang ada di perkotaan. Karena vanili ini sudah banyak kembali dikembangkan setelah terjadinya keterpurukan harga beberapa tahun yang lalu, diakibatkan dari tidak profesionalnya para petani, diakibatkan dari tidak profesionalnya pihak-pihak lain, sehingga petani vanili Indonesia di mata dunia itu hancur harganya, hancur reputasinya, sehingga beberapa tahun yang lalu petani vanili mendapatkan kerugian, bahkan sampai mereka membabat semua kebun dan juga berhenti dari proses budidaya yang mereka lakukan. Kenapa hal itu sampai terjadi? Itu merupakan sebuah kesalahan besar, sehingga petani vanili Indonesia tidak bisa berpegangan dan tidak bisa berkomitmen dalam hal menjaga kualitas produk dari vanili tersebut. Selain dari proses budidaya yang harus benar, yang harus sesuai dengan prosedur, ada satu hal lain yang tidak kalah penting dalam kesuksesan budidaya vanili, yaitu Anda mau tidak mau, suka tidak suka, harus memanen buah vanili sesuai dengan standar yang dibutuhkan oleh pasar. Nah, standar yang dibutuhkan oleh pasar tersebut adalah satu yang menjadi nilai mutlak adalah Anda harus memanen vanili dengan usia yang sudah tua. Berapa usia yang maksimal untuk kita bisa melaksanakan panen vanili? Itu tergantung dari berbagai hal. Pertama, dari faktor ketinggian alam. Yang kedua, dari faktor cuaca. Dan yang ketiga, dari faktor jenis-jenis vanili, ya. Nah, untuk vanili yang saya tanam ini, bisa sebelah sini. Ini adalah vanili jenis planifolia, ya. Nah, di sini saya nanti akan memperlihatkan kepada teman-teman semuanya apakah vanili ini layak untuk kita panen atau belum. Nah, jadi kembali ke topik sebelumnya, bahwa salah satu hal yang mutlak untuk kita pertahankan adalah usahakan panen vanili pada usia tua. Itu harga mati, tidak bisa diganggu-gugat, itu harga mati, tidak bisa kita bernegosiasi dengan hal itu. Karena salah satu penyebab kenapa vanili Indonesia itu jatuh terjun payung, itu penyebab utamanya karena para petani itu panen muda. 2 bulan, 3 bulan baru menyerupai polong, langsung dipanen, langsung dijual. Oke ya teman-teman, itu sangat tidak boleh ya. Nah, hal berikutnya adalah kita juga sebagai petani harus selalu membuka ruang, membuka pikiran untuk kita belajar. Jadi jangan Anda berpikir sederhana, mau sukses dari budidaya vanili, tapi Anda tidak mempelajari terkait dengan poin-poin penting, SOP yang sangat penting dalam proses upaya budidaya vanili tersebut. Menurut saya, kalau Anda mau sukses tapi Anda tidak mau mengikuti SOP-nya, Anda sendiri yang akan mendapatkan kerugiannya. Nah, oke, kita langsung ke pembahasannya saja. Jadi satu,
ciri-ciri vanili, kita berpatokan kepada waktu sekarang. Kita berpatokan kepada waktu. Di dataran rendah, budidaya vanili itu karena cuacanya panas, itu akan mempersingkat proses pematangan buah. Kisaran 5-6 bulan itu biasanya rata-rata sudah layak untuk dipanen. Yang kedua, di dataran menengah seperti di tempat saya ini, saya berkisar di 400-600 meter di atas permukaan laut ya, ketinggian wilayah saya itu berkisar di 7 sampai dengan 8 bulan. Kalau ketinggian wilayah itu lebih tinggi, di atas 1000 meter di atas permukaan laut, maka masa pematangan buahnya itu akan semakin lama, bahkan ada yang mencapai 12 bulan. Nah, ini petani harus paham ini, Anda menanam vanili di ketinggian berapa. Kalau sampai tidak paham, Anda nanti akan menyamaratakan. Dan Anda juga harus tahu kebalikannya. Anda misalnya berada di dataran yang rendah, Anda berpatokan kepada 7 bulan harus panen, 8 bulan harus panen. Nggak bisa. Karena kalau masuk ke 8 bulan di dataran rendah nanti akan pecah. Dan vanili itu akan masuk ke dalam reject. Karena yang dibutuhkan itu adalah kadar vanili yang ada di dalamnya, kadar vanilinnya. Kita langsung ke materi pembahasannya teman-teman. Jadi salah satu hal yang bisa dijadikan sebagai patokan pada saat kita akan melakukan panen vanili, usahakan Anda tahu ketinggian daerah Anda yang digunakan untuk menanam vanili berapa meter. Saya itu melakukan polinasi di bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. Nah, ini masuk ke 7 bulan nih. Bahkan ada sebagian yang bunga pertama itu masuk ke 8 bulan ya. Salah satu yang harus kita perhatikan adalah dari ujung buah. Ujung buah kalau misalnya nanti ada yang menguning atau ada sedikit yang pecah, bisa kita panen. Yang selanjutnya itu bentuknya itu hijau mengkilat ya. Itu sudah bisa dikatakan bisa kita panen. Nah, hal yang penting lainnya untuk Anda memastikan bisa dikatakan ini cara yang paling mudah dan yang paling efektif ya untuk kita bisa mengetahui apakah vanili itu sudah bisa kita panen atau belum, dengan cara kita memetik satu sampel dan kita belah vanili tersebut, kita cek apakah serbuk-serbuk vanilinnya itu sudah menghitam atau belum. Kalau misalnya sudah menghitam, berarti bisa dikatakan itu sudah sangat maksimal. Karena kalau misalnya ini sampai pecah, sampai robek ke sini, justru walaupun ini buahnya bagus, panjang, diameternya bagus, tetap itu akan menjadi kualitas yang KW ya. Apakah vanili yang saya polinasi 7 bulan yang lalu ini apakah sudah layak untuk dipanen atau belum? Mari kita langsung eksekusi dan kita belah buahnya. Nah, oke, baik teman-teman, kita langsung eksekusi ya. Yang pertama, cara panennya itu gini, vanili itu kan begini ya teman-teman ya. Vanili itu kan kita pas pertama kali polinasi kan tidak langsung sejumlah dalam tanda ini kita polinasi berbarengan dulu ya. Kita mulai pertama dari ini, dari yang pertama, kedua, ketiga, dan ini adalah yang terakhir ya. Pastinya ini adalah yang terakhir. Jadi bisa dikatakan panen vanili itu yang efektifnya itu tidak satu tandan sekaligus kita ambil ya. Baiknya itu kita ambil yang sudah masak maksimal, sudah matang maksimal. Tapi kalau sekiranya yang awal polinasi sampai dengan yang akhir polinasi ternyata kandungan vanili ini, serbuk vanili di dalamnya sudah menghitam, ya itu kita bisa eksekusi semuanya dari tandannya dari sini. Namun karena ini adalah eksperimen saya juga belum tahu ini dalamnya seperti apa. Saya juga akan langsung melakukan praktek ya. Nah, teknis panennya kalau kita mau satu persatu itu dipelintir seperti ini. Pelintir seperti itu. Nah, ini vanilinya sudah ada di tangan saya ya. Lalu kita coba buka ya. Kita buka, bismillahirrahmanirrahim. Seperti ini. Kalau ini sudah menghitam, di dalamnya ini sudah menghitam, ini berarti sudah maksimal. Kalau belum, kita tunggu lagi. Oke, saksikan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bisa kita lihat ya. Nah, teman-teman. Nah, ini nampak serbuk vanilinya sudah menghitam dan terbentuk sempurna. Nah,
Lihat ya teman-teman, ini sudah matang. Lalu kita tes untuk aromanya. Sudah ada wangi-wanginya ini ya. Tapi sebagian daripada bijinya itu masih dalam bentuk putih ya. Nah, masih dalam bentuk putih. Jadi ini bisa dikatakan baru 80% kematangannya itu ya. Belum bisa dikatakan 100%. Nah, lalu apakah ini layak untuk kita panen? Sejauh ini kalau menurut saya pribadi ini belum. Jadi kita harus menunggu 100% terlebih dahulu. Tapi jangan sampai ujungnya ini pecah ya. Ini masih belum ya, ini masih belum. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana vanili yang 100% layak untuk kita panen. Dan saya juga akan memperlihatkan vanili yang terlambat untuk dipanen. Mari kita ke pohon berikutnya, nanti saya akan perlihatkan kepada teman-teman semuanya. Yuk lanjut. Teman-teman, kita ke tandan berikutnya ya. Saya pertama ingin memperlihatkan kepada teman-teman semuanya. Nah, ini vanili yang saya bilang terlambat kita panen ya. Ini terlalu matang, ini terlalu masak sehingga akan pecah seperti ini. Dan kalau pecah seperti ini, ya ini masuk ke dalam reject ya teman-teman. Karena si serbuk vanilinya itu sudah keluar, sudah berhamburan kemana-mana ya. Kita perlihatkan kepada teman-teman secara detail ya. Kita pelintir. Nah, saya ingin memperlihatkan kepada teman-teman vanili yang terlambat kita panen. Jadi bentuknya itu seperti ini. Ini wanginya semerbak sekali ya teman-teman. Mari kita coba buka. Nah, kalau yang sudah 100% itu sebagian besar itu sudah menghitam. Dan aromanya ini luar biasa. Ini terlambat kita panen ya. Tapi nanti ini kita keringkan untuk pewangi buat kolak ya. Kolak kalau pakai ini sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Nah, ini juga ada nih. Satu lagi ini juga terlambat. Namun buat teman-teman yang terlanjur ada buah vanili yang seperti ini, teman-teman bisa kembali menutup lalu mengikat si yang terbuka ini. Kita ikat pakai benang ya, jangan sampai pakai karet ya, pakai benang atau pakai tali dari bambu. Kita rapatkan lagi seperti ini, lalu teman-teman langsung melakukan tindakan ke proses berikutnya. Jadi tidak mudah ya teman-teman. Proses berikutnya setelah kita panen, setelah selesai dipanen vanili ini, jangan sampai teman-teman beranggapan dijemur begitu saja seperti layaknya gabah, seperti layaknya padi, lalu teman-teman jual dengan mau atau teman-teman mengharapkan harga tertinggi. Itu tidak bisa seperti itu. Ada proses dan mekanisme yang begitu panjang ya, dan juga teman-teman harus mengetahui teknik dan konsepnya seperti apa dalam penanganan pasca panen ini. Wanginya sangat luar biasa. Teman-teman bisa cium ya, silahkan dari kamera. Mantap sekali. Ini sangat luar biasa sekali. Oke, lanjut teman-teman ya, karena tangkai ini sudah ada korban tadi 2 itu terlambat panen, dan juga kita bisa lihat. Nah, ini ciri-ciri spesifik tanda-tanda vanili sudah bisa dipanen itu ujungnya sudah menguning ya. Ujungnya sudah menguning seperti ini. Nah, ini sudah menguning semuanya. Ini layak untuk kita panen ya. Kita petik. Kalau sudah satu tandan semuanya diyakinkan bisa kita panen, kita ambil dari sini. Nah, begitu teman-teman. Kita pakai pisau ya, pakai cutter. Nah, ini teman-teman ya, perjuangan saya dari awal nanam sampai melakukan polinasi sampai menunggu buahnya itu berusia 8 bulan. Soal kuantitas saya memang belum banyak menanam vanili ini, tapi soal kualitas saya berupaya untuk mendapatkan kualitas terbaik ya, dengan budidaya vanili itu dengan cara organik. Dan yang kedua, saya melakukan polinasi dan menunggu ke masa panen itu saya bertahan di 7-8 bulan. Dan ini hasilnya teman-teman ya. Itu saja tips dan sharing pengalaman dan info dari saya seputar budidaya vanili ini. Banyak sekali hal-hal yang harus kita pelajari, dan tentunya menjadi seorang petani itu merupakan suatu hal yang tidak mudah, tapi tidak mustahil juga. Kalau teman-teman mau berupaya
dan juga mau mewujudkan cita-cita teman-teman untuk sukses dalam budidaya vanili, ini adalah salah satu poin, ini adalah salah satu hal yang layak untuk teman-teman pelajari dan praktekkan di lapangan. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Saya Kang Mul undur pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kalau merasa video ini bermanfaat, berfaedah, silahkan share ke teman-teman sahabat vanili yang lainnya. Dan untuk berlangganan video terbaru dari channelnya Republik Agrikultur, silahkan like, komen, share, dan juga tekan tombol subscribe, serta jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar saya lebih semangat dalam memberikan konten-konten edukatif seputar dunia pertanian. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani, salam macuan, sukses bersama.